Hai Cares People, berjumpa lagi dalam acara Podcare. Podcare merupakan wadah untuk menyampaikan informasi dan edukasi seputar kepedulian terhadap penyetaraan kualitas hidup masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Masih bersama saya Kartika Prima Esa yang akan mengajak Cares People untuk mengupas tuntas berbagai kisah pengabdian dalam upaya untuk membantu pemerintah dalam penyetaraan kualitas hidup dalam berbagai bidang khususnya kesehatan dan juga pendidikan. Saya akan mengajak Cares People untuk membahas topik yang menarik dari salah satu organisasi nirlaba mitra pemerintah untuk menggalakkan kegiatan penyuluhan dan penanggulangan kanker payudara di Indonesia. Episode Podcare hari ini masih berkolaborasi dengan Yayasan Kanker Payudara Indonesia atau YKPI yang dikukuhkan secara resmi pada tahun 2015 setelah sebelumnya bernama Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta atau YKPJ yang didirikan pada 19 Agustus 2003. Diprakasai oleh Linda Agung Gumelar, Rima Melati, Andi Endriartono Sutarto, Tati AM, Hendro Priyono, dan almarhum Dr. Sucipto SPBK Onkologi. Kasus kanker payudara di Indonesia menempati urutan kedua penyebab kematian akibat kanker dengan persentasi sebesar 9,6%. Berdasarkan data The Global Cancer Observatory tahun 2020, kanker payudara di Indonesia termasuk kanker yang paling banyak ditemukan pada perempuan dengan proporsi 30,8% dari total kasus kanker lainnya. Yang ini terdapat 65.858 kasus baru. Seseorang yang divonis kanker payudara akan menjalani pengobatan dan perawatan serta terapi. Begitu pengobatan selesai dan dinyatakan sebagai survivor atau penyintas kanker, mereka akan menghadapi tantangan khususnya terkait dengan kondisi fisik yang berubah. Melalui Podcare hari ini, berharap dapat memberikan dukungan dan semangat dalam melakukan setiap tahap pengobatan yang dijalani. Hari ini kita akan berbagi cerita dengan salah satu penyintas kanker payudara stadium dini, di mana sharing pada hari ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan motivasi agar penyintas kanker payudara bisa kembali beraktivitas dan berkarya seperti saat mereka belum terkena penyakit tersebut. Pasien kanker payudara yang ada di Indonesia nih, khususnya yang sedang menyaksikan tayangan Podcare hari ini, jangan kemana-mana, pastikan tonton acara ini sampai dengan akhir. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber pada hari ini, saya mau mengajak nih untuk Cares People ikutan kuis berhadiah. Caranya gampang banget, yaitu cukup dengan screen capture acara Podcare hari ini, posting di IG Story atau feed IG, lalu tag ke IDSmed Learning and Advisory, dan pastikan juga untuk follow dan jangan lupa juga teknik ke Instagramnya dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Nah, seperti janji saya tadi, hari ini saya tidak sendiri karena hari ini sangat spesial.
Saya ditemani oleh seorang perempuan hebat yang merupakan survivor kanker payudara dan saat ini ada di depan saya. Untuk itu kita langsung saja sapa yuk Cares People. Halo, selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Mbak Tika. Senang banget nih hari ini bisa ketemu ya. Dan saya sendiri nervous ya karena ini ditemani perempuan hebat gitu ya. Jadi agak nervous nih ya Cares People. Nah, gimana kabarnya hari ini Bu Endang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Seger banget nih kayaknya ya. Harus ya. Nah, hari ini nih jadi Bu Endang kita tuh mau berbagi ya. Karena saya yakin dengan berbagi, sharing bagaimana pengalaman kita itu bisa menjadi semangat dan motivasi untuk orang lain gitu ya. Sama kayak tadi di belakang layar kita ngobrol-ngobrol sedikit. Saya pun jadi termotivasi nih dari Bu Endang ya. Oke. Nah, Bu Endang mengawali bincang-bincang kita nih, sharing kita pada hari ini ya. Mungkin boleh ya, mungkin kalau Cares People nih di rumah belum tahu nih sebenarnya mau ngobrolin apa gitu ya. Mungkin kita berawal dari cerita awalnya dulu nih, asal mula ya, tapi bukan penciptaan dunia bukan. Tapi awalnya tuh gimana sih Bu? Kok akhirnya Ibu bisa tahu kalau Ibu mengidap kanker payudara nih gitu. Ada benjolan atau bagaimana nih Bu? Awalnya sih bukan saya yang menemukan ya benjolan itu. Jadi suami saya yang menemukan itu di tahun 2014 sekitar bulan Juli. Jadi waktu itu posisi saya memang lagi tiduran, telentang. Lalu kita lagi bercanda-bercanda, saya, anak saya, suami saya gitu kan bercanda-bercanda. Terus ketika telentang itu tanpa sengaja terpegang sama suami sebelah kanan nih. Kok ini ada benjolan ya? Kan saya lagi tiduran, terus saya bertumpukan sama guling gitu kan. Kok ini ada benjolan nih di sini nih keras gitu kan. Terus coba. Suami saya kan memang orangnya ini banget ya, detail banget, jadi dipegang. Periksa gitu kan. Enggak, ini abis main sekali saya gitu. Mungkin belum mengendur gitu kan. 3 bulan saya dinaing tuh. Juli, Agustus, September. Oktober saya lewat rumah sakit. Kalau perjalanan ke kantor tuh kan lewat. Terus saya lihat lagi ada promo nih. Oktober kan bulan kanker ya. USG sama Mamo waktu itu. Ya udah, periksalah langsung. Saya belum waktu itu saya cuma USG aja, gitu kan. Pengen tahu dong ini apa gitu. Jadi boleh langsung. Nah dari situ disuruh ke dokter bedah. Jangan bedah biasa ya, onkologi. Ya udah saya nurut. Ini suspek CA mamai, jadi kanker payudara kan. Saya diam dulu gimana ini ya. Ya udahlah, saya datang lah ke dokter. Setelah datang ke dokter, belum diapa-apain nih, cuma dilihat doang. Saya tiduran di bawah bantal biasa kan, bantal tuh di bawah. Baru dilihat aja sama dokternya. Kanker ini kamu gitu. Dokternya udah sepuh ya. Mastek ya gitu. Mastek dok, apa ya mastek? Saya waktu itu belum tahu kan mastek itu apa gitu. Terus dia bilang potong semua. Saya minta waktu dong untuk berpikir. Saya baru punya anak 1, pengen punya anak lagi waktu itu kan. Terus belum sama suami gimana gitu. Akhirnya saya minta waktu. Saya mau cari second opinion ke dokter lain. Dokternya ngasih. Tapi lewat 2 minggu gak boleh ya ke saya lagi. Karena nih kamu berpacu sama waktu. Saya pindah rumah sakit, periksa lagi. Sama, kebetulan dapat dokter yang sepuh lagi nih. Dilihat aja nih, baru dilihat. Operasi, angkat. Gitu. Gak bisa. Jadi gak perlu pakai yang biopsi gitu, gak. Waktu itu begitu. Ya udah akhirnya saya jalanin semua. Dan memang setelah operasi pertama, itu memang hasilnya ternyata kanker gitu. Tapi sebenarnya nih waktu belum tahu ada benjolan ya Bu Endang, itu ada yang dirasain gak sih kayak sakit, ngilu atau ada yang dirasa gitu? Gak ada, sama sekali gak ada. Makanya ya memang mungkin buat kita nih ya yang sudah menstruasi, sadari itu penting gitu, periksa payudara sendiri. Karena nggak akan terasa deh beneran kalau kita nggak periksa, nggak pegang tuh, misalnya cepet capek atau
Ini ada benjolan dipencet. Kalau saya tuh benar-benar yang keras, tidak bergeser, tidak sakit sama sekali. Even waktu di Mamo itu kan pemeriksaan selanjutnya ya. Setelah di USG itu di Mamo. Dipencet itu saya nggak ngerasa sakit. Sama sekali nggak sakit. Padahal beberapa pasien itu bilang, sakit loh di Mamo itu. Saya nggak. Jadi memang nggak ada rasa sakit ya sebenarnya, tapi hanya ada benjolan gitu. Wah, ini untuk cares people ya, kita tidak menakut-takuti ya Bu Endang, tapi ini merupakan warning nih buat kita cares people khususnya perempuan ya. Kalau ternyata kanker payudara itu tidak terasa sakit, bisa saja seperti yang dialami oleh Bu Endang ya. Tidak terasa sakit, hanya ada benjolan ya. Mungkin banyak nih contohnya, saya juga orang yang cuek gitu ya. Gampang gitu ya, menyepelekan. Tapi ini menjadi warning lagi, balik lagi ke kita nih cares people, bahwa jangan tunggu parah ya, bener ya Bu Endang ya, gitu. Jangan tunggu ada rasa sakit, selama itu masih bisa langsung diperiksakan, buruan periksa ya. Nah, kalau boleh cerita lebih detail lagi nih Bu Endang, itu sekitar tahun berapa ya Bu, kalau boleh saya tahu nih awal mulanya itu? Saya ke dokter itu Oktober 2014. Oktober 2014. Ya, Oktober 2014 ke dokter bedah onkologi, langsung bawa hasil USG. Dan waktu itu langsung disuruh, mamo aja deh, kamu udah punya anak, udah punya anak, udah mamo aja. Karena memang sebenarnya mamo kan harusnya di umur 40. Tapi karena kondisi tertentu, ya kayak saya ini kan sudah suspek mamo. Nah itu waktu itu umur saya masih 38 tahun. Dan saya niat mau hamil lagi kan waktu itu, tapi ya sudah akhirnya dokter bilang, ini kemungkinan punya anak lagi kecil ya, jadi kamu harus siap. Iya dok, saya gitu. Ya udah. Langsung Oktober itu pemeriksaan, terdeteksi udah benar ketahuan. Novembernya operasi, Desember langsung kemo. Jadi saya nggak mau menunda terus aja. Dan memang waktu itu stadiumnya 2B, mau ke 3. Dokter bilang, ini dikit lagi kamu 3 nih, karena sudah memerah benjolannya. Itu memerahnya itu baru loh. Jadi setelah saya periksa pertama, terus saya tuh kepengen cari second opinion, balik lagi ke dokter tuh udah agak merah-merah. Mungkin stres juga kali ya saya. Jadi ngaruh tuh. Itu sebenarnya yang mau saya tanyakan nih Bu Endang. Nah, setelah tahu nih ya, biasa ya perempuan itu kan bisa dibilang baper ya Bu Endang gitu kan. Apalagi kalau udah tahu dengan salah satu kondisi yang kita tahu nih efek long termnya seperti apa, itu pasti kan drop atau mungkin ada merasakan apa gitu. Nah, setelah divonis ini kanker dan harus operasi gitu, dari Bu Endang sendiri apakah ada penurunan drastis secara kesehatan gitu? Yang pasti sih cepet capek aja, kelelahan terus menerus gitu kan, cepet capek, terus baperan sih itu pasti. Otomatis saya jadi gampang emosi. Cuma jadi nggak nafsu makan itu pasti. Penurunan berat badan iya ada. Itu sebelum treatment ya, udah kelihatan deh. Jadi habis dioperasi tuh suami saya langsung begitu selesai operasi sebelum pulang ngajak makan. Makan yang banyak gitu. Karena kelihatan saya tuh ini nggak fit. Tapi memang setelah memantapkan diri gitu, ya karena mau kemo nih kita harus benar-benar fit badan tuh kemo tuh. Jadi nggak boleh nggak makan, nggak boleh nggak nafsu, pokoknya harus deh, dan tidak boleh pantang makan, apa aja dimakan gitu. Jadi ya alhamdulillah selama perjalanan saya treatment pengobatan kemo, habis operasi kemo radiasi, saya nggak ada masalah. Tidak ada masalah, alhamdulillah ya Bu. Ya, alhamdulillah. Nah Bu, kan saya tahu ya pasti semua perempuan tuh pengennya sehat. Nggak semua perempuan sih, semua orang ya cares people pasti pengennya tuh sehat gitu. Nggak ada orang yang mau sakit gitu ya Bu. Terus Ibu udah tahu dan memang harus dioperasi dan tahu akan menjalani seperti kemo, radiasi. Rata-rata kan kalau orang udah denger kanker itu pasti takut banget sama yang namanya kemo sama radiasi. Kayak ibaratnya kalau di kemo tuh udah pasti mohon maaf meninggal gitu kan. Nah apa sih yang membuat Ibu Endang ini tuh kuat gitu Bu? Setelah dinyatakan kanker, Ibu bisa bertahan dan sampai akhirnya kalau tadi 2015 ya
selesai treatment. Iya, 2015 selesai treatment, 2014 dioperasi. Sampai sekarang itu ibu kelihatan sehat-sehat aja gitu kan. Kelihatan segar, bugar, bahkan kalau tadi cerita-cerita sedikit nih Cares People, banyak banget kegiatannya Bu Endang gitu ya. Dari mulai catering ya, juga jualan dan macam-macam gitu. Apa sih Bu sebenarnya yang membuat ibu tuh kuat gitu menghadapi semuanya ini? Ketika pertama kali ada hasil bahwa saya kena kanker tuh, saya nggak mau pulang dulu ke rumah. Saya duduk diam di rumah sakit. Ini gimana ya? Saya harus ngasih tahu ke keluarga gimana gitu kan. Jadi saya putuskan yang ada di dalam bayangan saya nangis sendirian, nangis di ruang tunggu. Udah gitu hujan kan, aduh nih hujan bener-bener deh. Syahdu ya. Iya, kok pas banget ini hujan, saya nangis gitu kan. Terus udahlah saya putusin cukup sampai di sini nangis saya nih ya. Saya pulang ke rumah saya nggak boleh nangis karena anak saya baru masuk SD waktu itu kelas 1. Nah, anak saya lagi lucu-lucunya, lagi pinter-pinternya gitu kan, lagi semangat-semangatnya. Saya cuma berpikir, gue nggak bisa nganterin dia nih. Saya nggak bisa nganterin dia nih gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya pulang ke rumah. Saya bilang sama suami saya cuma pesan satu, jalanin semua treatment dari dokter ya sampai tuntas. Anak saya namanya Altaf kan, Altaf sama aku aja. Jadi saya minta izin, saya mau fokus berobat setahun lebih itu. Jadi saya sama sekali nggak ngurusin apa-apa. Yang bikin saya kuat ya karena saya mau kasih lihat ke Altaf, ke anak saya bahwa mama sakit tapi bisa sembuh nih gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir karena kan memang di mana-mana nih ya, di TV, acara TV atau film atau apalah, pasti kanker tuh identik dengan kematian gitu kan. Jadi saya begitu ngeliat Altaf, saya harus kuat buat dia. Demi dia saya harus kuat. Karena kalau suami terus terang orangnya memang takut ke rumah sakit. Jadi saya harus kuat sendiri nih, jalan sendiri nih ke rumah sakit gitu. Wow ya, aduh saya jadi terharu loh ya mendengar cerita dari Bu Endang gitu bahwa emang keluarga ya Bu. Iya. Keluarga adalah kekuatan yang paling kuat gitu untuk kita bisa bangkit, kita bisa survive. Oke. Nah, aduh saya jadi terharu mendengar cerita Bu Endang. Oke, Cares People, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi dengan Bu Endang dan mendengar kisahnya dan perjuangan Bu Endang, kita akan jeda dengan video iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya dan juga Bu Endang, Cares People ya. Kita melanjuti ya, kalau tadi kebawa perasaan ya, kebawa perasaan mendengar kisahnya Bu Endang gitu ya. Bahwa sebagai perempuan ya Bu Endang ya, siapa sih yang mau mahkotanya yang semata wayang ya Bu, itu ada kenapa-napa gitu. Dan tadi
bahwa mengingat balik lagi ke keluarga, punya anak ya, ada suami dan masih ingin melanjutkan cerita-cerita lainnya di dalam kehidupan kita sebagai perempuan, Ibu. Kita tanya-tanya lagi ya, Bu ya. Kalau selain ke dokter nih, Bu, apakah Ibu pernah mencoba pengobatan alternatif? Karena kan di Indonesia cukup banyak ya, Bu ya, pengobatan alternatif yang bisa menjadi ibaratnya jalan lainnya nih, gitu. Kalau misalnya tidak mau ke medis, gitu. Ibu ada pernah coba atau seperti apa, Bu? Kebetulan tidak ada. Jadi saya tuh memang dokter minded ya. Jadi pokoknya yang jelas-jelas aja deh kalau saya gitu. Saya ikutin aja semua treatment dari dokter. Aturannya saya harus operasi. Saya harus kemo ya saya kemo. Saya radiasi. Dan yang pasti sih memang pola hidup sehat itu harus banget dijalanin ya. Jadi tidak ada tuh yang namanya diet apapun tuh saya nggak ada. Semua 4 sehat 5 sempurna itu bener banget. Karena memang kita butuh tenaga untuk menghadapi kemoterapi yang memang menghabiskan tenaga. Lalu dia kan memakan semua sel, mau sel baik, sel buruk semua dibabatkan sama obat kemo itu. Jadi memang untuk regenerasi sel itu kan butuh protein. Ya, butuh protein untuk regenerasi sel. Nah, itu kita nggak boleh nggak makan daging. Karena memang di sini ini banyak sekali pemahaman bahwa diet daging ya, jangan makan daging. Ya, benar banget tuh, Bu. Tapi jangan, justru stigmanya mungkin ya. Jadi kayak kalau orang yang habis kemo, kebetulan almarhum tante saya juga breast cancer gitu. Tapi beliau waktu itu terlambat menyadarinya gitu kan. Nah, itu tuh ketika setelah selesai kemo tuh kayak banyak dipantang makan gitu. Kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sebenarnya gimana tuh, Bu? Kalau dari pengalaman Ibu Endang sendiri? Tidak makan sama sekali itu juga nggak boleh. Karena kan tubuh butuh ya. Benar sekali. Tubuh butuh, semua butuh. 4 sehat 5 sempurna tuh udah bener banget deh. Tapi mungkin kalau setelah kita terdeteksi kanker, mungkin susunya yang agak disiasati, tidak seperti yang full cream atau apa gitu kan. Nah, tapi yang pasti asal tidak berlebihan, itu aja. Jadi jangan cuma makan daging terus-terusan, itu juga nggak bagus. Semua dikombinasi. Dan satu sih saya memang mengurangi makan nasi. Tapi saya mengganti dengan karbo yang lain gitu loh, kentang, ubi gitu kan, ubi gitu. Jadi jangan tidak makan karbo sama sekali juga. Nasi pun saya masih makan. Mungkin saya combine nasinya nasi merah gitu kan. Tapi tetap nasi putih pun kan enak ya kalau misalnya lalapan, sambal, nasinya nasi putih gitu loh. Karena kan ada rasanya ya, itu tetap adalah cheating day itu ada gitu. Cheating day ya. Berarti sebenarnya Bu kalau untuk kan masih mitos atau fakta ya gitu kan. Kalau habis kemo makannya ada pilih-pilih gitu. Tapi sebenarnya waktu Ibu dari pengalaman Ibu sendiri nggak ada ya Bu ya. Makan hajar aja apa aja. Selama kemo pun, tapi memang efek kemo itu jadi nggak nafsu makan. Jadi penciumannya itu sensitif, bukannya nggak bisa nyium ya, tapi jadi sensitif. Saya sama sekali nggak bisa nyium bau nasi, pasti mual, sedih dong. Saya tuh 3 hari nggak makan apa-apa. Saya cuma bisa makan mangga waktu itu. Jadi itu yang saya makan, mangga air putih udah. Teh tawar panas udah itu. Tapi encer gitu kan, masuk tuh. 3 hari doang, tapi setelah hari ke-4 saya paksa diri saya untuk makan. Harus, karena kan ibaratnya nih kita di kemo nih, turun dong daya tahan kita. Terus setelah 3 minggu kemonya di sini lagi. Nah, kita di sini nih nggak naikin apa-apa, turun lagi dong. Nah, kalau bisa setelah 3 minggu ke sini. Fisik kita dinormalin lagi. Dari mana ya? Makanan, vitamin gitu. Oke, ya. Ini jadi cares people ya. Kalau mungkin selama ini masih ada nih yang ragu ya Bu Endang ya, karena saya yakin siapa sih yang mau menggamblangkannya, oh gue kena kanker nih gitu ya kan. Pasti ada yang menyimpannya rapat-rapat gitu, atau masih takut, atau juga nggak tahu sebenarnya mau cerita tuh ke siapa gitu gitu. Dan bacanya mitos atau fakta yang mungkin malah lebih cenderung ke mitos. Betul. Ya. Jadi tadi itu penting banget yang diinformasikan oleh Bu Endang ya. Kalau setelah kemo ya kita memang ada waktunya nggak nafsu makan, tapi setelah itu hajar makanan itu adalah yang terbaik untuk proses penyembuhan. Nah,
Bu Endang, pola hidup sehat ya. Kan tadi Bu Endang cerita kalau mulai melakukan pola hidup sehat dari makanan. Selain itu apa lagi nih Bu? Olahraga atau mungkin ada yang lain yang dilakukan untuk pola hidup sehat? Ke dokter gizi atau gimana nih Bu? Biasanya memang kalau kita treatment ya, kita tuh ada tim dokter kan, salah satu dokter gizi. Itu dikasih tahu nanti tuh pola makan yang bagus tuh seperti apa gitu kan. Sebenarnya sih gampang, selama perawatan itu kan rumah sakit ngasih makan ya, ngasih makan kita ikutin aja itu udah memang udah aturan yang harus kita makan seperti itu. Hanya mungkin banyaknya yang dimakan itu yang harus disesuaikan kan. Jadi memang makanya saya bilang jangan berlebihan gitu kan. Nah terus satu lagi olahraga tuh penting banget gitu, karena kita kan, kalau saya memang gen ya, terutama di keluarga ibu saya itu banyak, jadi hormonal saya kan, jadi memang harus olahraga, mau nggak mau harus olahraga. Olahraga apa nih Bu yang sering lakukan? Jogging atau mungkin ada olahraga lainnya? Berenang, jogging, sepeda, apa aja deh yang sempet. Ya. Lari udah nggak kuat napasnya saya. Itu aja, jadi sepeda, jogging. Kalau saya nih ya, Cares People sama Bu Endang. Bu Endang masih rajin olahraga, saya males banget. Kayak kalau Sabtu Minggu ada libur dikit, mau rebahan. Kita kaum rebahan ya. Tiap hari atuh olahraga. Jangan Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu mah jalan-jalanin tuh. Jalan-jalan di mall kan juga olahraga Bu. Sekarang begitu ya, jadi pakai aplikasi gitu kan di handphone, jalan ke mall atau mungkin di kantor naik turun udah ini kan kalori kebakar berapa gitu. Tapi memang kalau hanya diet, misalnya nih kita diet sehat ya, pola hidup sehat dari makanan, itu nggak cukup memang. Kalau untuk stamina, untuk menjaga supaya si kanker ini mungkin setelah saya selesai treatment kan, untuk menjaga supaya jangan kambuh atau apa gitu ya, itu olahraga. Ada kegiatan lah gitu. Saya harus mencontoh Ibu Endang, yaitu olahraga ya. Kebanyakan nih perempuan nih ya, Mbak Tika. Kan gue udah nyuci. Bener banget Bu. Baru mau bilang. Setrika. Beda loh kalorinya sama olahraga. Yang cuma jalan keliling 2 km aja tiap hari. Berasa. Gak usah banyak-banyak 2 km. Kalau di kompleks saya 2 km itu dari ujung belakang, pintu belakang sampai pintu depan. Itu 2 kali muter, udah selesai. Simple ya sebenarnya Bu ya. Cuma kadang ya itu ya, generasi zaman now. Bener. Oke, nah kita bincang-bincang lagi nih Bu Endang. Kan yang banyak beredar ya itu kan dikatakan bahwa sebenarnya kanker itu sendiri belum ada ininya, belum ada obatnya ya. Betul. Namun banyak yang dinyatakan sembuh gitu. Dari pengalaman Bu Endang itu sendiri seperti apa sih Bu? Sebenarnya apa memang ketika sudah operasi memang 1000% sembuh atau seperti apa sih Bu? Gambarannya deh. Jadi ada beberapa tahapan. Setelah selesai kemoterapi, radiasi, belum tentu dinyatakan survive. Dinyatakan survive itu setelah 5 tahun biasanya. Jadi kita masih warrior ketika dari pengobatan terakhir yang radiasi sampai menuju 5 tahun itu warrior. Artinya kita masih berjuang nih. Gitu. Nah setelah 5 tahun baru dinyatakan survive. Survive di sini sendiri pun setelah diperiksa ya, tidak ada lagi ciri-ciri si kanker ini aktif, entah dari badan kita atau mungkin dari fisik kita, atau diperiksa di lab, dibawa ke lab gitu kan. Kalau dari fisik itu kan biasanya kelelahan terus menerus, itu juga sering capek gini-gini gitu kan. Nah kalau misalnya ternyata sudah begitu semua oke, survivor. Tapi bukan berarti sembuh total, karena sebenarnya masih ada nih di dalam darah kita nih si sel kanker ini, tapi tidur gitu loh. Artinya apa? Kita harus benar-benar menjaga pola hidup, rajin kontrol. Jadi saya setelah radiasi sampai 5 tahun itu bertahap, sebulan sekali kontrol, 3 bulan sekali kontrol, 6 bulan sekali kontrol. Sekarang saya masih tahap 6 bulan sekali ya, walaupun sebenarnya sudah masuk tahun ke-5 itu bisa setahun sekali. Cuma saya yang minta, masih 6 bulan sekali deh dok gitu. Baik ya, jadi ternyata memang bukannya hilang ya, tapi tertidur ya. Saya suka nih sama statement ini Bu Endang. Kalau misalnya biasanya nih orang kan kalau udah sembuh ya jadi cuek. Ya kan jadi udah sembuh ya kan. Ngapain lagi ke dokter gitu. Ternyata
Cares People nih melalui perbincangan kita hari ini sama Bu Endang, kita jadi lebih tahu ya, apalagi khususnya nih mungkin untuk perempuan-perempuan Indonesia di luar sana ya, yang punya ciri-ciri seperti kanker payudara ya, buruan ke dokter ya. Dan setelah pengobatan nih untuk yang mungkin saat ini menjadi warrior dan survivor ya, yang baru warrior ya, jangan berhenti untuk terus konsultasi ya. Karena tadi Bu Endang bilang bahwa ini penting ya, karena kita tidak tahu ya Betul. di dalamnya seperti apa. Di luarnya oke ya, di dalamnya belum tentu oke. Seperti ibaratnya dulu gunung es pas Titanic ya, Betul. kelihatannya kecil tapi di dalamnya Ya, gede betul, gitu betul, ya betul. Bu ya. Betul banget. Baik. Nah Bu, kita berbincang-bincang lagi nih ya. Perjalanan yang cukup panjang ya, tadi 2014, terus pengobatan selesai di 2015, dan setiap sebulan sekali, 3 bulan sekali, sampai akhirnya 6 bulan sekali harus rutin ya ke dokter gitu untuk cek ulang, cek lagi gitu kan. Nah kira-kira nih Ibu, yang ingin Ibu kasih tahu suka dukanya deh Bu gitu. Sukanya apa sih Bu? Apakah ada dukungan? Terus yang paling bikin Ibu tuh sometimes kan kita perempuan kayak naik turun ya, kayak jet coaster gitu Bu gitu. Bisa sedih tiba-tiba, bisa seneng tiba-tiba gitu. Suka dukanya nih yang paling Ibu rasain banget selama menjadi mulai dari passion, jadi warrior dan survivor itu. Sukanya dulu deh Bu. Apa sih yang menurut Ibu menjadi pengalaman yang sangat berharga dan membawa Ibu tuh ke yang lebih baik? Sukanya dari kanker ini saya bisa dapat banyak hal positif gitu. Saya jadi sering berani ngobrol, berani nanya sama dokter. Kadang kan kita kalau ke dokter takut bertanya ya. Takut bertanya, takut ditanya pun takut, bertanya pun takut gitu kan. Ke dokter aja udah takut. Ya betul, ke dokter aja udah takut gitu kan. Terus saya jadi banyak baca literatur kesehatan gitu kan. Saya jadi bisa kasih tahu ke orang apa sih kanker, harus gimana sih gitu kan. Satu lagi sih saya punya bonding yang kuat sama anak saya sampai sekarang ya. Anak saya sekarang SMP kelas 2 kan, laki-laki kan. Dan jagoan ya Bu? Iya banget ya. Jadi saya inget banget ketika saya di kemo itu yang mama kapan sih selesainya gitu. Karena Alta nanti jemput ya, Al jemput ya mah. Terus pokoknya Al sebelum jam 7 sampai. Karena mau apa dia coba? Mau makan sarapan saya. Okay. Karena kan ya dibikin seini mungkin ya, ditata kan. Jadi dia tuh makan bareng ya mah. Jadi dia tahu saya pasti males makan kan. Itu kelas 1 SD waktu itu dia. Mungkin dia anak saya itu nggak ngomong apa-apa ya. Tapi dari sikap dia, ayo dong mah, kuat dong mah gitu. Ternyata apa yang kita biasakan ketika ke anak ketika dia sakit itu dia lakukan ke kita gitu. Benar-benar perhatiannya tuh yang aduh gue harus kuat ini kalau kayak gini enggak. Jadi memang semangat itu kadang nggak perlu lewat kata-kata deh gitu. Menyemangati orang itu memang banyak cara kan sebenarnya. Dari situ, dan ada satu lagi teman saya, dia juga dokter, teman SMA. Dia cuma bilang begini, lu kenapa nggak ngomong lo kanker gitu kan? Ya gimana ya, karena saya memang nggak cerita sama siapa-siapa kan. Tapi akhirnya dia tahu gitu. Saya cerita setelah saya menjalani kemo, dia bilang dengan lo bercerita ke orang, kasih tahu, orang akan mendoakan. Jadi jangan remehkan kekuatan doa, dia bilang gitu. Tapi orang gimana mau berdoa kalau nggak tahu lo sakit gitu. Jadi ya udah cukup cerita gitu kan. Dan setelah itu baru saya bilang ke teman-teman. Dan mereka supportnya luar biasa gitu. Jadi ya jangan pernah merasa sendirian deh. Karena yang membuat kita merasa sendirian itu diri kita sendiri sebenarnya. Orang lain kan nggak bisa baca pikiran kita gitu. Kalau cerita yang dari Ibu gitu ya. Kalau tadi kan support system ya. Positif support systemnya dari anak gitu kan. Kayak rasanya mendengar suara anak aja pasti hal yang menyenangkan gitu kan. Nah, kalau yang pernah bikin Ibu paling drop banget itu di dalam kondisi seperti apa sih Bu?
Kalau habis kemo sih. Kalau habis kemo. Tapi setelah pulang ke rumah ya. Jadi saya tuh punya kebiasaan. Selesai kemo tuh kan keluar dari rumah sakit biasanya siang ya. Saya jalan dulu. Pakai masker, tetap sarung tangan gitulah, pokoknya bener-bener yang ini steril lah. Karena kan memang kondisi kita lagi lemah-lemah. Terus saya makan. Karena begitu sampai rumah udah nggak mau makan bener-bener. Sama sekali. Dan saya waktu itu 3 hari nggak mau makan. Nggak bisa ya, bukan nggak mau, pengen sih tapi nggak bisa, memang mualnya luar biasa gitu. Dan saya minum pengganti makanan padat itu kan kayak susu gitu, tapi memang waktu itu baunya tuh kurang enak waktu itu. Kalau sekarang sih produk udah banyak macam-macam dan enak-enak rasanya. Waktu itu saya belum ada tuh, 2014 2015 tuh baunya tuh masih yang bau-bau kayak bau besi gitu loh. Jadi emang agak, atau mungkin penciuman saya juga ya. Ya seperti itu deh Mbak Tika, pokoknya downnya itu 3 hari setelah kemo tuh bener-bener yang karena merasakan yang beda ya Bu ya. Rambut rontok, botak ya kan. Pertama sih saya nggak mau dibotakin, tapi saya bangun tidur tuh kasur saya tuh penuh. Karena rambut saya kan sepantat ya, sepinggul gitu. Saya jalan ke kamar mandi tuh jejaknya tuh rambut saya tuh rontok dengan sendirinya karena kan panjang. Dokter sih udah bilang potong pendek, kalau perlu kamu botakin aja dari sekarang. Saya siapa tahu nggak botak dok, tapi ternyata nah itu down banget lah ya. Walaupun saya pakai jilbab ya, tapi akhirnya saya menyiasatinya gini, ada juga loh keuntungannya nggak ada rambut, tiap hari mandi keramas gitu, lebih irit shampoo ya. Iya, basahin rambut nggak perlu dikeringin gitu kan, udah langsung pakai pergi gitu. Dan satu lagi tuh yang membuat seneng ketika saya botak, ponakan saya 2 orang dibotakin juga perempuan. Oke. Dua-duanya perempuan, masih SD waktu itu, ada yang kelas 2 sama ada yang kelas 4. Datang nengokin saya ke rumah, Bude aku juga botak gitu kan. Ya Allah, benar-benar dibotakin itu berdua. Mereka yang minta loh, orang tuanya nggak nyuruh. Mau ke Bude gitu kan, mau kasih lihat. Ternyata ya itu tadi saya bilang, support, dukungan itu semangat, nggak perlu pakai omongan deh gitu. Benar sekali ya Cares People. Dari cerita Bu Endang ini menurut saya pasti bisa memberikan motivasi ya Bu ya, bahwa ya pengobatan kanker itu ya harus kita hadapi. Betul. Ya kita tidak bisa lari ya. Selagi kita masih diberikan kesempatan, selagi kita masih diberikan pilihan ya untuk bisa sembuh ya, atau untuk bisa menangani ini, pilihlah jalan yang tepat ya Bu ya. Karena support system akan datang dari mana aja. Kalau tadi kata Bu Endang dari anak ya, mungkin dia nggak ngomong langsung tapi dari sikapnya, dari suami ya, dari teman-teman ya, itu pasti akan berdatangan. Sekali lagi untuk para perempuan Indonesia yang mungkin saat ini menyaksikan tayangan podcast dan mengalami hal yang sama, carilah tempat untuk bercerita ya. Oke, ya. Semakin kesini semakin haru ya Bu ya. Kalau kebetulan ini saya ada sedikit tambahan mengenai suami saya yang mungkin saya jarang menyebutkan karena apa? Saya sama suami itu seperti partner hubungannya. Kami teman kuliah dan hubungannya sudah cukup lama. Sebelum menikah tuh kami berteman dekat cukup lama. Jadi dia sudah tahu bahwa saya tipikal orang yang ya udah lo jalan sendiri sana gitu. Saya tuh maunya begitu, apa-apa tuh gue sendiri dulu deh, karena saya orangnya nggak tegaan. Ketika saya divonis ada yang mendampingi nih, saya jadi mikirin perasaan yang dampingin saya, gimana ya perasaan dia ya, saya tahu saya kena kanker gitu. Jadi support suami cuma saya urusin Al, kamu fokus sama pengobatan kamu. Kalau ada apa-apa dengan asuransi dan segala macam bilang gitu. Seperti itulah. Oke, baik. Nah Bu, kita beranjak, kalau tadi kan udah bercerita pengalaman ya, denger nih gitu kan. Inspirasi itu muncul kapan aja dan di mana aja gitu. Dengar-dengar Ibu Endang buka bisnis makanan sehat nih ya. Boleh diceritain gak sih Bu, ini apa memang karena pengalaman nih? Oh saya memang disuruh makan sehat akhirnya jadi buka bisnis makan sehat atau gimana nih Bu? Ya pertama lebih kepada saya sering mual kalau makan makanan yang boleh dibilang bukan gak sehat sih sebenarnya. Kan orang juga udah biasa makan ya, tapi karena sayanya sakit jadi saya ngerasa makan ini kok saya jadi mual ya, entah kandungannya, entah mungkin bahan bakunya, entah cara masaknya, nggak tahu juga kan. Akhirnya
Satu lagi suami saya suka banget makan bubur ayam gitu kan. Nah, dari situ saya gimana ya, daripada masakin suami tiap hari, kenapa nggak coba usaha nih? Karena setiap kali kita kumpul atau apa kan, ini harus makan. Saya nggak bisa makan gitu loh. Saya selalu, karena kan saya pola hidupnya sudah sehat. Saya membatasi yang namanya 4P itu kan, pengawet, penyedap, lalu pengembang, pewarna. Itu saya membatasi lah. Kesukaan saya semua itu. Iya. Kalau makan bakso kan udah 4-4-nya ada semua tuh. Aduh, udah luar biasa. Nah itu dokter juga bilang, kamu boleh makan apa aja, tapi kalau bakso bikin sendiri ya. Gitu. Dari situ saya udah, oke, ya udah. Ya dari situlah akhirnya saya coba bikin bubur ayam, karena memang kesukaan suami. Awalnya kan setiap hari makan bubur ayam selalu dia. Cuma saya nggak bisa makan nih kalau beli kan. Udahlah gue bikin sendiri aja deh gitu. Dan akhirnya berawal dari situ, kalau ada acara, entah taklim, entah reuni, entah apa, saya selalu bawa. Arisan saya bawa. Lama-lama jualan dong, memang permintaan. Akhirnya saya buka, terima orderan dulu awalnya tuh. Dari situ udah akhirnya beranjak dari situ. Ya memang karena kadang dari kitanya sendiri sih, akhirnya pengen makan, tapi begitu kemakan kok ini ya rasanya gitu kan, kok nggak bisa kemakan gitu kan. Terus kadang ada warning dari badan, misalnya nih saya makan jajan gitu kan, entah soto, entah sop atau apa, yang sop kambing lah apa, sini germet-germet rasanya. Nah itu buat beberapa, hampir sebagian besar pasti ngerasain deh kalau yang memang yang menjalankan pola hidup sehatnya setelah kena kanker. Kayak ada warning gitu loh di badan kalau makan yang aneh-aneh atau gimana gitu yang nggak sesuai. Dari situ saya pikir kayaknya udah mulai nih, sudah harus mulai membiasakan diri dan membiasakan juga ke orang lain. Yuk kita coba yuk makan sehat. Dan tantangannya sih gimana caranya makanan sehat itu enak. Gitu. Bener banget. Saya setuju. Gitu. Karena rata-rata makanan sehat itu pasti rasanya ya begitu. Ternyata gampang deh. Balik aja lagi ke resep-resep zaman dulu. Garam, gula, ya. Kalau takarannya pas katanya sih bisa enak tuh. Iya betul, itu betul banget. Oke, ya jadi karena memang satu itu makanan favorit suami, ya akhirnya bubur ya, bubur. Terus karena selama ini pengen makan, tapi kan kalau beli di luar kan kita nggak tahu, ya gitu. Akhirnya inspirasi datang dari situ. Oke, nah untuk jualannya sendiri ini untuk partai besar atau gimana nih Bu Endang? Kalau partai besar itu masih by WhatsApp lah, maksudnya masih yang intern lah, artinya belum dipublish gitu ya. Tapi saya jualannya online. Oke. Pakai jasa online, iya online. Dan itu lumayan, dan saya tetap dagang juga setiap hari, buka di beberapa tempat dan orang datang, tapi tidak dine in ya, tidak makan di tempat karena kan pandemi. Dan kebetulan itu alhamdulillah dengan adanya pandemi, keinginan saya terlaksana, orang cukup beli terus bawa pulang gitu loh. Iya benar Bu ya, karena kan lebih higienis juga makan di rumah ya Bu ya, karena jangan lupa cuci tangan dulu. Oke, nah Bu Endang, ini kan yang lagi menyaksikan kita kan pasti banyak banget nih Kars People yang ada di rumah ya. Apa sih yang ingin Ibu sharing nih ke para perempuan Indonesia, khususnya para penyintas kanker payudara, para survivor, para warrior ya, supaya para penyintas atau pasien yang masih statusnya pasien ini jadi lebih kuat gitu. Karena kan tadi saya aja ya jujur mendengar cerita dari Bu Endang itu kayak saya diberi kekuatan gitu, kayak untuk ternyata kayak gini ya, support gitu, kayak ada yang memberikan support manis gitu. Nah silahkan Bu Endang. Kalau untuk kuat satu ya, jangan takut sih pasti takut ya. Jangan takut, karena takut itu memperparah. Jadi orang jadi males ke dokter kan. Akhirnya yang tadinya stadiumnya mungkin dini, jadi stadiumnya lebih berat. Dan pengobatannya pun fisik kita juga lebih rentan gitu loh. Tapi kalau stadium dini, saya ini termasuk stadium dini yang dikit lagi gitu. Mau stadium 3 dengan kondisi yang sudah memerah benjolannya kan. Tapi dokter bilang, kamu masih kuat nih usia segini gitu loh. Jadi satu, ketika saya pertama kali terdeteksi gitu, saya harus punya tujuan.
Kalau sembuh, survive dari pengobatan itu sudah pasti ya. Semua orang yang terkena kanker pasti pengennya sih sembuh dengan cara apapun gitu loh. Tapi kita harus punya tujuan nih, kalau lo udah dikasih sembuh sama Allah, sama Tuhan gitu, udah dikasih sembuh mau ngapain gitu kan. Kita harus punya goal nih sama hidup kita. Jangan nanti setelah dikasih sembuh terus kembali lagi seperti semula, pola hidup entah apalah macam-macam kan ya. Pemicu itu kan macam-macam. Jadi saya waktu itu tujuannya, kalau saya dikasih sembuh ya Allah, saya pertama minta maaf dulu kan sama Allah. Saya nggak tahu sakit ini apa karena memang penebus dosa saya atau apa, saya nggak ngerti, atau memang saya punya salah yang saya nggak tahu gitu kan. Saya minta maaf dulu sama Allah karena saya nggak menjaga badan saya. Ini badan ini bukan punya saya kan gitu, tapi saya nggak menjaga, ternyata dengan saya kerja yang sampai pagi gitu kan, saya jarang tidur gitu. Dulu saya kan kerja kantor dan saya di bagian proyek tender-tender gitu. Jadi efeknya baru terasa setelah usia saya di atas 35 waktu itu. Nah, saya minta maaf, terus saya janji sama Allah, kalau saya dikasih sembuh, saya mau semua orang yang bisa saya temui, saya ajak ngobrol, saya kasih cerita pengalaman saya ini loh, bahwa kanker itu enggak melulu mematikan, bahwa dunia tuh enggak akan berakhir kok kalau kita kena kanker, enggak masalah, justru ketahuan dini itu lebih baik gitu. Kalau misalnya belum menikah nih, nggak apa-apa, karena bisa hamil lagi, dan itu banyak gitu loh. Banyak pasien kanker yang memang jelas-jelas kanker dan dipotong gitu kan. Dan saya kebetulan kan jadi relawan setelah saya sembuh, karena saya punya tujuan itu, saya jadi ikut pelatihan. Saya jadi relawan dan banyak pasien yang setelah selesai treatment bisa hamil lagi, banyak, karena memang usianya masih memungkinkan. Kalau saya memang udah nggak mungkin. Dokter ketika tahu usia saya terkena 38, dia ngitung kan ke depan 5 tahun, apalagi sekarang tambah lagi nih 3 tahun lagi harus minum obat. Udahlah tipis buat saya kan untuk hamil lagi. Tapi pasien lain banyak. Jadi harus punya tujuan. Tujuan hidup kita setelah treatment ini selesai itu apa? Itu yang buat kita jadi kuat gitu loh. Kalau saya itu, saya mau kasih lihat ke anak saya kuat, saya bisa gitu kan. Ya itu, saya mau menyebarkan, mau ngerangkul lah, maksudnya menemani, mendampingi. Karena kadang orang tuh sungkan loh didampingin sama yang dikenal. Malah ya kayak saya aja nih, kalau saya ditemenin malah sama orang yang saya kenal, saya jadi kepikiran, mikirin bagaimana dia, perasaan dia. Tapi kalau kita bisa didampingi sama orang yang mengerti, tapi kita mungkin tidak terlalu dekat secara, mungkin bukan keluarga gitu kan, malah bisa lebih lepas ceritanya gitu. Tuh, pertama itu punya tujuan. Lalu yang kedua, ikut komunitas. Kenapa? Karena kita punya teman-teman yang sama, yang seperti kita. Sudah ada yang survive, kita bisa bertanya, dan kadang komunitas itu kan ada acara tuh happy-happy, senang-senang, ada pelatihan, ada macam-macam deh, pengetahuan. Jadi kita nggak ngerasa sendiri gitu. Memang kalau saya dulu ada yang ngasih tahu, lo harus kuat. Enak aja sih ngomong gitu kan. Ngomong tuh gampang, harus kuat. Lo kan nggak tahu apa yang gue rasain gitu. Tapi memang itu harus begitu. Jadi harus punya tujuan hidup, mau apa setelah sembuh. Jadi kalau cuma sembuh aja sih, itu udah otomatis lah. Emang itu keinginan kita kan, kalau sakit mau sembuh. Sama ikut komunitas, penting banget. Nah, terkait dengan komunitas ya Bu ya. Tapi tadi tujuan itu menurut saya salah satu obat yang baik banget untuk pasien kanker payudara khususnya. Ya. Benar ya Bu Endang ya. Kalau kita nggak punya tujuan, jadinya kayak ya entah, kalau udah sembuh ya udah sembuh, syukur, enggak ya udah gitu kan. Tapi ketika kita punya tujuan untuk keluarga ya, kalau Bu Endang tadi untuk anak ya, pengen ngelihat anaknya sampai wisuda ya, sampai naik pelaminan ya, itu
membuat kita akan semakin kuat menghadapi cobaan, khususnya untuk para pasien kanker payudara ya. Pastikan bahwa harus punya tujuan. Ya, yang berikutnya lagi komunitas ya, Bu ya. Berbicara tentang komunitas, Bu Endang gitu. Ibu kalau boleh tahu sejak kapan bergabung dengan YKPI ini? Atau awalnya kenapa nih mau sama YKPI? Apa karena coba-coba gitu, diajak atau memang gimana nih? Kebetulan teman mama saya, Tante Titi namanya, juga penderita kanker payudara, survivor kanker payudara di usia yang sudah 60 tahun ya. Dan dia yang ngajakin saya, beliau yang ngajakin saya untuk ayo dong ikut yuk YKPI apa gitu kan, saya nggak tahu kan. Terus dia kasih ikut ya, mau ya nanti tante kasih ke admin YKPI-nya untuk kamu ikutan WhatsApp group. Oh iya tante, saya sih iya aja, iya tante. Tapi waktu itu saya masih treatment kan, dan saya sudah dikasih invitation-nya untuk ngisi apa segala, saya belum mau waktu itu. Tapi Tante Titi luar biasa gigih gitu kan, ketika saya selesai kemo waktu itu kalau nggak salah 2015 tuh saya masih belum mau. Nah di 2016 akhir saya baru masuk. 2016 akhir saya baru masuk ke YKPI. Akhirnya mau masuk, dan saya nyesel kenapa nggak dari dulu ya saya masuk YKPI gitu kan. Karena ada WhatsApp grupnya kan, SKP Dian namanya. Itu ada dokternya, yang kita bisa tanya apa aja, kapan aja, bebas nanya, dan memang untuk waktu menjawabnya ada waktunya, tapi semua terjawab gitu loh di situ. Dan Bu Linda sebagai ketua YKPI itu inspirasi banget deh buat saya, karena beliau itu kayak nggak ada capeknya gitu loh. Kayak nggak ada capek. Iya, saya sampai bingung loh, ibu udah hari ini hari itu, aduh benar-benar dia luar biasa semangatnya gitu kan. Saya jadi malu, kok saya nggak gitu ya, harusnya saya di usia yang lebih muda dari beliau bisa lebih baik dong mestinya gitu kan. Apalagi dengan komunitas di YKPI ini benar-benar kan seluruh Indonesia sebenarnya. Jadi itulah ya Bu, pentingnya ikut komunitas. Betul, ya, banyak supaya banget bisa dapat informasi yang akurat ya. Betul. Dan juga ada pendamping dan sharing. Betul. Ya. Karena sharing is caring ya Bu. Betul, sharing. Baik. Nah, terkait dengan komunitas ya Bu. Kalau dari Bu Endang sendiri nih kan sudah bergabung bersama YKPI. Mungkin sebelum kita menutup bincang-bincang kita, apa sih Bu harapan Bu Endang sebagai salah satu anggota di YKPI ya Bu? Betul. Harapannya untuk YKPI itu apa sih Bu? Semoga harapan saya yang paling utama, semoga apa yang menjadi goal tujuan dari YKPI mengenai tidak ada lagi kanker stadium lanjut, kanker payudara stadium lanjut, itu semoga berhasil. Pengen banget, karena ya itu kuncinya kita harus sadari kan. Gimana sih bisa sadari? Kita melakukan banyak sekali, YKPI itu melakukan banyak sekali sosialisasi tentang sadari, tentang apa itu kanker payudara, apa yang harus dilakukan kalau terdeteksi. Tapi memang satu yang harus diingat, banyak banget nih kita ngasih tahu ke orang. Orang udah ngerti banget nih, oh iya kalau kanker payudara tuh ini, oh sadari itu harus begini. Tapi ternyata begitu dia misalnya nih terdeteksi, itu hilang semua, blank semua apa yang dia tahu. Dan kadang yang diambil langkahnya pun tidak seperti yang dikasih tahu di awal gitu kan. Nah itulah pentingnya peran pendamping kan. Makanya saya benar-benar mengikuti pelatihan yang dilakukan di YKPI itu, menjadi relawan untuk mendampingi calon yang mau menjalani treatment untuk kanker payudara. Jadi semoga YKPI tetap jaya, semoga YKPI tetap bisa melaksanakan visi dan misinya untuk memberantas kanker stadium lanjut, kanker payudara stadium lanjut. Dan semoga makin banyak survivor kanker payudara yang mau bergerak. Jadi nggak cuma setelah sakit sembuh terus udah gitu kan, tapi mau bergerak untuk ayo dong kita kasih kesadaran ke semua perempuan, dan sekarang laki-laki pun ada loh yang kena kanker payudara kan. Jadi
apa sih yang penting gitu kan supaya kita tuh bisa mendeteksi, yaitu melakukan sadari. Ya, luar biasa sekali ya. Semoga harapan Bu Endang ini juga menjadi harapan kita bersama ya Cares People, bahwa YKPI bisa mencapai goals-nya ya. Jaya terus YKPI. Nah, Bu Endang, nggak terasa nih waktunya kita dibatasi sekali ya. Jadi mungkin kita akan ngobrol-ngobrol nextnya ya di acara-acara lainnya. Sekali lagi terima kasih Bu Endang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara podcast. Kita ketemu di acara berikutnya. Nah, Cares People ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara podcast pada hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Endang yang sudah hadir, sudah berbagi pengalamannya ya. Semoga sharing hari ini bisa memberikan wawasan bagi Cares People. Dan sebelum menutup acara hari ini, kembali saya mau mengajak Cares People untuk ikutan kuis berhadiah. Caranya gimana? Caranya gampang banget, cukup dengan screen capture acara podcast hari ini, bisa posting langsung di story atau feed ya, tag ke IDS Med Learning and Advisory dan juga ke Yayasan Kanker Payudara Indonesia, dan pastikan sudah follow. Akan ada 2 orang beruntung yang akan mendapatkan hadiah menarik berupa 1 box antiviral mask Respocare persembahan dari InnoQ yang dapat membunuh 99,99% virus corona, campak, dan 15 jenis virus flu dalam hitungan menit. Merupakan satu-satunya surgical mask dan juga respirator N95 dengan aktivitas antiviral yang sudah tersertifikasi FDA dan juga NIOSH untuk N95 respirator. Terdiri dari 4 lapisan. Lapisan terluar bersifat hidrofilik, mampu menyerap droplet infeksius dari permukaan dan menonaktifkan virus, bakteri dalam hitungan menit, sehingga mampu mengurangi resiko kontaminasi silang saat tersentuh tangan seperti ini. Respocare, protecting you with science. Dan pemenang akan diumumkan di akun Instagram IDS Med Learning and Advisory 3 hari setelah acara ini tayang pada YouTube. Dan pastikan sudah follow dan ikuti kuisnya. Bisa langsung DM di Instagram IDS Med Learning and Advisory untuk memberikan datanya. Jangan lupa untuk kembali menyaksikan tayangan podcast bersama Yayasan Kanker Payudara Indonesia yang akan tayang di akun YouTube IDS Med Learning and Advisory. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Akhir kata, saya Kartika pamit undur diri. Salam sehat, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan dan menggunakan masker. Sampai jumpa.